Halo, ketemu lagi dengan saya, Profesor Yasar Amir Piliang dari FSRD. Hari ini kita membicarakan satu topik yang cukup abstrak ya, yaitu tentang etika digital. Kalau kita membicarakan etika, harus dibedakan dari moral. Kalau etika itu adalah prinsip atau ilmunya, kalau moralitas itu adalah tindakan manusianya. Jadi kalau kita mengatakan manusia melanggar etika, artinya manusia tidak bermoral. Jadi kurang lebih begitu ya, hubungan antara etika dan moral. Etika adalah tentang sesuatu yang dianggap baik. Ilmu etika adalah mempelajari tentang sesuatu yang dianggap baik. Problemnya adalah dianggap baik itu bisa macam-macam. Ada yang dianggap baik itu kaya, itu baik gitu kan, status baik, kebahagiaan baik, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka ini masalahnya kalau kita membicarakan etika. Karena apa yang disebut baik itu sangat relatif di antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lainnya. Barangkali kalau ingin mendalami itu, silakan nanti mempelajari tentang prinsip etika itu. Nah, kita barangkali lebih concern sekarang bagaimana etika itu bekerja pada teknologi digital, khususnya AI. Di sini saya mengambil contoh satu problem etika teknologi. Bahwa teknologi itu juga ada problem etikanya. Apakah bom atom itu, kalau bagi yang pernah menonton film Oppenheimer, pasti akan mengetahui nanti ya, bagaimana bom atom itu menurut Oppenheimer itu buruk karena menghancurkan manusia. Tetapi menurut Truman itu baik. Karena apa? Menjaga dominasi Amerika. Oleh karena itu, teknologi yang sama ya, bom atom, dianggap baik oleh satu pihak, dianggap buruk oleh pihak yang lain. Nah, begitulah etika. Nah, kalau kita membicarakan etika digital, literasi digital juga sama, bahwa yang disebut dengan baik itu relatif di dalam teori etika. Etika juga dibedakan antara apa yang disebut baik itu adalah bagaimana sesuatu memiliki efek pada kita ya. Itu etika deontologi. Etika teleologi ya. Teologi itu adalah sesuatu baik kalau memberikan efek yang baik pada kita gitu. Tetapi etika deontologi mengatakan peduli dengan efeknya, pokoknya kalau selama sesuatu dianggap baik itu baik. Nah, kurang lebih begitu. Ada dua aliran dalam etika itu. Di dalam dua aliran etika itu juga dibicarakan tentang teknologi. Apakah teknologi itu bebas nilai atau tidak bebas nilai? Maka di sini juga ada dua pandangan ya. Ada yang pandangan yang mengatakan teknologi itu bebas nilai. Kampak itu ya terserah orangnya. Kalau kampak dipakai motong kayu, ya baiklah kampak itu ya. Tapi kalau kampak itu digunakan untuk mencelakai orang, maka buruklah kampak itu. Jadi bergantung pada penggunanya. Ini yang mengatakan teknologi itu bebas nilai. Ada yang mengatakan teknologi tidak bebas nilai. Karena apa? Karena dia mengubah orang begitu kan ya. Sekali kita pakai HP, perilaku kita diubah oleh HP itu. Dan seterusnya. Cara kita berkomunikasi diubah oleh HP itu. Maka HP itu tidak bebas nilai. Ini ada yang mengatakan begitu. Di pihak lain, teknologi itu juga membingkai itu dalam pengertian membukakan sebuah cara baru ya. Dulu kita mendengar musik kalau kita pakai tip radio itu kan kita gotong-gotong tuh ke kebun binatang tuh tip radio itu ya kan. Nah, kita mendengarnya di kebun binatang. Nah, begitulah teknologi tip radio membukakan satu cara baru mendengarkan musik. Dengan munculnya iPod dan sebagainya, kan tidak lagi kita perlu gotong-gotong tuh si tip radio itu, cukup kita masukkan ke kantong kita. Intinya teknologi itu membukakan cara ya dalam kita melakukan sesuatu. Nah, tetapi walaupun dia membukakan cara itu sering sekali itu menimbulkan goncangan ya, apa yang disebut dengan disrupsi. Disrupsi itu tidak hanya pada teknologinya, tapi juga disrupsi sosial. Tadi sudah dijelaskan bagaimana HP itu menimbulkan goncangan dari cara manusia berkomunikasi. Bayangkan ada seseorang naik motor, dia memaksa membalas telepon di motor itu sambil mengendarai motor, sambil menggendong anaknya. Itu adalah efek dari disrupsi teknologi HP. Dan banyak lagi teknologi yang lain yang memiliki disrupsi yang sama gitu. Efeknya itu tentunya adalah dia juga mempengaruhi pada struktur sosial, mempengaruhi pada pekerjaan, lapangan kerja, dan sebagainya. Munculnya Gojek misalnya kan, tukang ojek konvensional kan minggir ya. Munculnya GoFood, maka restoran-restoran atau warung-warung pinggiran kan juga berubah jadi GoFood. Di ganggang juga menjadi GoFood ya sekarang ini. Itu efek disrupsi dari teknologi. Dan
teknologi tadi udah kita jelaskan di awal, dia sangat berkaitan dengan kebudayaan. Bahwa HP itu tidak hanya persoalan kita berkomunikasi, dia juga menjadi cara juga bagi kita untuk untuk selfie dan sebagainya ya. Jadi itu yang disebut dengan bagaimana teknologi itu berpengaruh pada budaya, dan dia juga mempengaruhi etika. Problemnya adalah dimensi etika teknologi itu sangat besar ya. Dia mempengaruhi etika ekonomi. Cara orang berekonomi kan ya, kan ekonomi juga ada etikanya. AI juga mempengaruhi etika sosial, cara orang bersosialisasi. AI juga mempengaruhi etika lingkungan, mempengaruhi etika politik, etika sumber daya, etika budaya, bahkan juga etika di dalam kehidupan keagamaan juga bisa berubah ya, karena keberadaan teknologi informasi. Termasuk dalam hal ini adalah AI itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka yang dikhawatirkan dengan kemunculan teknologi informasi khususnya AI itu ada banyak hal yang bersifat tadi itu disruption. Disruption itu misalnya adalah muncul fenomena disosiasi, muncul fenomena cybercrime. Disosiasi itu orang tercabut dari kehidupan nyatanya karena lebih banyak hidup di dunia digital itu. Tentunya ini kan memiliki efek psikologi yang cukup besar ya. Orang selamanya hidup di dunia digital tidak pernah hidup di dunia, di alam yang nyata begitu. Itu disosiasi. Muncul di sini cybercrime. Saya rasa sudah banyak kajian-kajian tentang cybercrime ini. Dan yang salah satu yang juga sangat menarik untuk kita diskusikan itu adalah apa yang disebut dengan semuanya itu serba segera. Tadi yang sudah saya jelaskan contoh ya. Ibu-ibu naik motor, gendong bayinya, maksa untuk membalas panggilan telepon. Itu adalah imediasi. Dia merasa harus segera balas begitu kan. Nah, dengan demikian maka tempo kehidupan kita itu juga makin lama semakin dipercepat. Sehingga semua itu serba instan. Oleh karena itu maka keberadaan teknologi informasi menimbulkan satu persoalan yang sangat mendasar dalam perbedaan antara sikap manusia ini ya di dalam berkomunikasi misalnya. Di sini dibedakan satu contoh saja, kalau teknologi yang konvensional kita masih bisa berefleksi, merenungkan. Saya terima surat dari ibu saya dulu di tahun 70-an, saya bahkan surat ibu saya itu saya simpan seminggu, saya renungkan kembali, saya baca kembali. Sekarang kita terima email atau terima WA, terima di Twitter misalnya kan, apakah ada waktu untuk merenungkan postingan-postingan yang ada di WA itu? Tidak ada. Nah, oleh karena itu maka kita cenderung sekarang tuh bereaksi secara refleks. Jadi bukan lagi refleksi tapi adalah refleks gitu kan ya. Reaksi kita di WA itu refleks ya, bukan refleksi itu. Nah, oleh karena itu ini adalah satu problem yang lain di dalam etika digital tadi itu yang bersinggungan dengan problem kebudayaan. Belum lagi kita bicara tentang hoax ya. Tentang hoax itu adalah problem lain dari teknologi informasi yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih spesifik. Beberapa isu etika digital sangat banyak ya. Ada isu tentang privacy, ada isu tentang big data yang tidak bisa terkendalikan, ada isu tentang penyalahgunaan data, ada isu tentang data-data dijual ya. Ada isu tentang netralitas jaringan, ada isu tentang pelanggaran copyright, bias AI. AI itu pernah dihadapkan dengan dua gambar orang kulit hitam. Nah, AI itu salah dalam membaca si dua orang itu, sehingga di situ ada problem-problem berkaitan dengan rasisme gitu. Misinformasi, kode etik AI, kendali AI atas manusia. Jadi banyak sekali isu etika digital yang berkaitan dengan AI khususnya. Oleh karena itu maka problem kita ke depan ini adalah bagaimana kita menggunakan AI itu sambil kita harus memperhatikan berbagai isu tadi itu, agar kita tidak menggunakan AI itu dengan melanggar etik begitu ya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam penggunaan teknologi informasi khususnya AI. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan lain, di video-video yang lain yang juga tidak kalah mendasarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.